Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelas 5 HSP, kelompok 12 Fikih Muamalat Kontemporer yang beranggotakan Angka Wahid Kusuma sebagai moderator, kemudian pemateri Dina Yulianita, materi mengenai pengertian dan dasar hukum, kemudian Mona Lisa Lesia, syarat dan macam, kemudian Ananda Nafila, materi tentang penerapan, tanggung jawab, dan pembayaran pada hafalah. Dan untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Dina Yulianita, kemudian dilanjutkan oleh Mona Lisa Lesia dan Ananda Nafila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian kafalah. Al-kafalah secara etimologi berarti jaminan, beban, dan tanggungan. Lalu secara terminologi berarti menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Sedangkan dalam buku Ekonomi Syariah versi Salaf dapat disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kafalah yang mengandung kesanggupan untuk menanggung kewajiban hutang orang lain. Yang kedua, kafalah yang tertuang tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman kepada sang terhukum dengan menghadirkan dirinya. Dan yang ketiga, kafalah yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang dalam mengembalikan. Pembahasan yang kedua yakni tentang dasar hukum kafalah. Yang pertama ada Al-Quran. Akad memberikan kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Quran bagian yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf. Seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 72 yang artinya penyuruh-penyuruh itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Lalu sumber hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Landasan syariah dari pemberian fasilitas dalam bentuk jaminan kafalah pada surat Yusuf ayat 72 dipertegas dalam hadis Rasulullah, di mana seorang sahabat Rasul yang meninggal, ia memiliki hutang dan Abu Qatadahlah yang menanggung hutangnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2172 kitab Al-Hawalah. Dan sumber hukum yang terakhir itu ada ijma para ulama. Para ulama sepakat dibolehkannya kafalah karena sangat diperlukan dalam kondisi tertentu, dan kaum muslimin pun tetap melakukan kafalah dari zaman kenabian sampai sekarang ini. Hal ini itu dipertegas dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11. Yang selanjutnya yaitu syarat halafah. Yang pertama ada damin, kafil atau zaim, yaitu orang yang menjamin dengan ketentuan balik dan berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum. Yang kedua ada makfulahu, disebut orang yang memberi hutang dengan ketentuan diketahui identitasnya, hadir pada waktu akad, dan berakal sehat. Yang ketiga ada makful anhu, adalah orang yang berhutang dengan ketentuan sanggup dan dikenal oleh penjamin. Yang keempat ada makful bih, adalah hutang, barang, atau orang dengan ketentuan tanggungan pihak yang berhutang bisa dilaksanakan oleh penjamin, merupakan piutang mengikat, jelas nilai spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang terakhir ada lafat atau zikhah. Lafat itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu atau tidak sementara. Yang selanjutnya adapun macam-macam kafalah yaitu hafalah binnas, hafalah bilmal, hafalah bitaslim, hafalah munjazah, dan hafalah al-mu'alaqoh. Ya, baik. Selanjutnya adalah penerapan kafalah dalam perbankan syariah. Fungsi kafalah dalam perbankan syariah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara terjamin. Sehingga kepastian dalam berusaha dengan jaminan ini, bank akan mengambil alih resiko nasabah apabila nasabah wan prestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya adalah kebolehan dan batas tanggung jawab penanggung kafil. Hukum kafalah adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas hak adami atau menyangkut hak manusia. Sedangkan menanggung dosa terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu hudud tidaklah sah.
Hudud adalah sanksi terhadap suatu kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara guna mencegah kemaksiatan serupa. Bahkan, kita diperintahkan untuk menghalangi perbuatan tersebut serta memberantasnya sekuat tenaga. Nabi SAW bersabda, tidak ada kafalah dalam had. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika orang yang ditanggung atau yang akan dihukum meninggal dunia, maka orang yang menanggung tidak dikenai hukuman hudud. Yang terakhir adalah pembayaran kafil. Apabila orang yang menjamin atau yang biasa kita sebut kafil memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang orang yang ia jamin atau ma'ful anhu dan pembayaran itu atas izinnya, maka ia boleh meminta kembali uang dengan jumlah yang sama kepada orang yang ia jamin. Dalam hal ini, keempat imam mazhab bersepakat. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh pemateri. Kepada teman-teman, dipersilahkan untuk bertanya ataupun menanggapi terkait materi hafalah dalam muamalat. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.